Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan kami dari tim Arif Energy Universitas Diponegoro sebagai Grand Finalis Road Modeling BIM UK Award 2020. Ya langsung saja, saya akan perkenalkan nama tim saya. Yang pertama adalah ada Mas Nizam Bagus Prabowo sebagai ketua tim. Yang kedua ada Mas Muhammad Anwar Rizky sebagai anggota 1, dan yang kedua adalah ada saya sendiri Ahmad Haironi Saputra sebagai anggota 2 dan sekaligus sebagai perwakilan presentator pada malam hari ini. Pada pengerjaan proyek BIM ini kami dibantu oleh 2 dosen. Yang pertama ada Bapak Joko Purwanto sebagai dosen transportasi, dan yang kedua ada Bapak Riki Radian sebagai dosen manajemen konstruksi sekaligus yang membantu kami pada saat mengerjakan proyek ini menggunakan aplikasi BIM. Ya langsung ke project information-nya. Jadi kami di sini diminta untuk merencanakan trase jalan tol, di mana kami diberikan 2 data. Yang pertama data kontur dan data potongan melintang untuk cut slope dan fill slope-nya. Jalan tol yang kami rencanakan dimulai dari satu titik koordinat di sekitar kota Riau, dan yang berakhir pada sekitar Pangkalan Kota Baru, di mana jalan tol yang kami rencanakan sepanjang 35 km. Nah, dari trase yang kami rencanakan, kami mengambil kecepatan rencana 80 km per jam dan super elevasi maksimalnya 6%. Berikut merupakan potongan melintang tipikal jalan untuk cut slope dan fill slope yang diberikan panitia kepada kami. Jadi untuk perencanaan jalan yang kami rencanakan semuanya mengacu pada potongan ini. Terus next. Nah, pada saat pengerjaan BIM, pada saat pengerjaan trase jalannya kami menggunakan software BIM, di mana mengapa kami menggunakan software BIM, karena software BIM mempunyai keunggulan di mana bisa berintegrasi satu sama lain. Pada perencanaan trase jalan tol, yang pertama kami lakukan adalah melakukan klasifikasi medan dibantu dengan software AutoCAD Civil 3D. Yang kedua adalah pemilihan trase, kami menggunakan Bentley Open Road. Terus yang ketiga adalah perencanaan geometri jalan tol, mengikuti code yang ada, kami menggunakan Bentley Open Road juga. Terus yang keempat ada DED dan quantity take off, di mana salah satu implementasi BIM adalah bisa mengeluarkan quantity take off, atau biasa kita sebut dengan BOQ, Bill of Quantity, dan berakhir pada anggaran biaya yang dibutuhkan. Dan yang terakhir untuk video animasi, kami menggunakan salah satu aplikasi visualisasi 3 dimensi, yaitu LumenRT. Oke, yang pertama pada saat perencanaan trase jalan, semua yang dilakukan adalah mengklasifikasikan medan yang akan dilalui. Mengapa kami harus mengklasifikasikan medan yang kami lalui? Karena klasifikasi medan ini akan menentukan pada kelandaian yang akan kita desain pada setiap stasiun jalannya, dan yang kedua adalah panjang kritis dari jalan lurus maksimal yang harus kita desain. Di sini kami mengikuti code yang ada, mengikuti SNI, di mana kami harus mengklasifikasikan jalan tersebut menjadi 3 jenis, yaitu apakah medannya datar, apakah perbukitan, atau apakah pegunungan. Yang kedua adalah pemilihan trase. Nah, pada saat tahap pemilihan trase ini kami menggunakan software Bentley Open Road, di mana prosesnya adalah yang pertama kami merencanakan 3 trase terbaik. Dari 3 trase terbaik, karena tadi saya sebutkan di awal, posisinya BIM adalah salah satu keunggulan BIM adalah bisa mengeluarkan anggaran biaya dan bill of quantity, di mana dari ketiga itu kami bandingkan mana yang paling murah. Setelah ketemu yang paling murah, untuk trase yang paling murah itu kami optimasi lagi satu persatu setiap stasiunnya untuk dilakukan optimasi dari timbunan dan galiannya. Yang ketiga, kami merencanakan geometri jalan tolnya. Ada 4 variabel yang kami rencanakan, yaitu pertama elemen horizontal, kebebasan samping, jarak pandang, dan elemen vertikal. Keempat ini diperhitungkan agar jalan tol yang kami rencanakan dapat aman dan nyaman bagi si pengendara. Nah, yang keempat ada gambar DED, di mana kami juga menggunakan output dari Bentley Open Road. Salah satu implementasi BIM yang keunggulan dari implementasi BIM adalah di mana efektivitas waktu dan biaya. Nah, mungkin dari gambar ini adalah salah satu contoh implementasi
BIM dari segi efektivitas waktu, karena dari trase yang kami rencanakan di Bentley Open Road seperti pada layar ini, langsung otomatis dari Open Road yang bisa mengeluarkan gambar DD dari potongan memanjang dan potongan melintang, termasuk juga diagram super elevasinya. Nah, yang terakhir adalah report BOQ, report bill of quantity, di mana BIM juga salah satu keunggulannya adalah bisa mengeluarkan report of BOQ. Nah, salah satu implementasi dari BIM adalah mengapa kami lebih memilih menggunakan Open Road daripada software yang lain seperti Civil 3D dan lain-lain untuk perencanaan trase, karena dengan menggunakan BIM, apabila kami melakukan perubahan-perubahan pada trase dari elemen vertikal dan elemen horizontalnya, perubahannya secara real time, output yang dihasilkan juga berubah secara real time, termasuk dari gambar DID, penampang potongan memanjang, dan anggaran biayanya. Nah, yang terakhir untuk visualisasi 3 dimensinya, kami menggunakan software Lumen RT, di mana hasil dari trase yang kami rencanakan, hasil trase fix yang sudah dioptimasi secara anggaran biaya, termasuk dari pemilihan di mana bagian galiannya, di mana potongan bagian menimbunnya kami sudah rencanakan dan dieksekusi di akhir menggunakan Lumen RT untuk menghasilkan video 3 dimensi. Ya, mungkin yang terakhir dari kami ada beberapa saran terkait perencanaan yang kami lakukan. Karena di awal tadi saya sampaikan ada beberapa batasan, terutama pada potongan melintang jalan dari cut slope dan fill slope. Mungkin saran yang pertama adalah kami menemukan pada kilometer 21 terdapat danau yang harusnya diakomodir menggunakan jembatan. Namun karena kami hanya diberikan potongan melintang untuk cut slope dan fill slope, maka terpaksa kami menggunakan potongan melintang jalan, cut slope dan fill slope. Yang kedua adalah masalah tentang tinggi timbunan. Ada beberapa titik di mana tinggi timbunannya sangat tinggi, karena memang kami mengacu pada code yang kami pakai, di mana jalan tol memang harus direncanakan secara aman dan nyaman buat pengendara. Nah, untuk timbunan yang tinggi, mungkin saran dari kami ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah mungkin timbunan yang tinggi bisa diganti dengan suatu jembatan atau bangunan sipil yang lain, ataupun semisalnya kita tetap mempertahankan desain dengan timbunan yang tinggi, maka harus ada beberapa extra engineering effort, di mana yang pertama kami harus terus memberikan suatu kontrol terhadap timbunan dari trase jalan yang kami pilih. Yang pertama, mungkin pada beberapa timbunan yang tinggi bisa dipasang alat extensometer di beberapa titik seperti ini ilustrasinya, agar gerakan massa tanah yang terjadi atau gerakan massa tanah yang memang harus terjadi bisa dikontrol dan bisa dicek. Yang kedua kita juga harus melakukan secara rutin pengecekan data tanah, sampling pada timbunan yang dipakai, terutama pada kondisi kadar airnya. Terus yang ketiga, apabila memang kita masih ingin mempertahankan desain dengan tinggi timbunan yang tinggi, maka posisinya pada saat visibility study atau dokumen perencanaan dari konsultan harus dilampirkan suatu emergency response system, di mana di situ ada suatu mitigasi bencana yang rencana mitigasi bencana yang dilampirkan agar apabila terjadi apa-apa terhadap timbunan yang tinggi ini, maka ada after effect atau after action atau countermeasure yang dilakukan untuk mencegahnya terjadinya korban jiwa. Terus yang terakhir saran dari kami adalah, jika dilihat dari kontur dari panitia, terpaksa kami di beberapa titik, bahkan di banyak titik, kami harus memotong sungai. Nah, yang jadi permasalahan adalah sebenarnya tidak masalah memotong sungai, namun karena kami memotong sungai, mungkin bisa saya gambarkan ilustrasinya. Ini sebagai koridor jalannya, ruang milik jalannya. Terus di sini ada sungai dengan arah ke sana. Nah, pada saat kita memotong sungai dengan template potongan melintang, cut slope dan fill slope yang ada, maka di sini sangat dimungkinkan akan terjadi sifat bendung di bagian sini, di mana air sungai tidak bisa mengalir ke ekosistem yang seharusnya dia mengalir. Nah, untuk menghindari sistem bendung ini,
pada jalan, apalagi di mana jalan harus dipastikan kadar airnya terkontrol karena terkait dengan kestabilitas untuk tanah timbunan dan galiannya. Maka untuk mengakomodir air yang terbendung di sini, mungkin salah satunya adalah dengan menggunakan gorong-gorong. Mohon maaf sebentar. Mungkin salah satunya dengan menggunakan gorong-gorong pada potongannya agar air dapat melintas melewati jalan yang memotong sungai. Ataupun pada posisi yang terbendung ini disediakan suatu kolam retensi atau kolam yang lain untuk akhirnya nanti dipompa ke suatu tempat. Intinya dari kami adalah apabila kita ingin merubah pola lahan atau pola aliran, maka kami juga harus mengakomodir apa efek yang terjadi pada titik-titik yang di jalan yang memotong sungai. Ya, mungkin itu saja dari kami saran-sarannya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.